Welcome to Wicked Seafood TV by Fishmonger. Enjoy! Hai Wicked Seafood, salam Fishmonger ya. Nah, saat ini matahari sudah terbenam. Sekarang sudah jam 5.30 sore. Kita menuju ke rumah sakit untuk berkonsultasi sama dokter anak. Nah, jadi untuk video ini sudah yang part terakhir ya, part 4 ya, part 4 tentang uji coba laboratorium, dan akan kita konsultasi hasil-hasil laboratorium dengan dokter anak. Nah, saat ini Fishmonger sudah sampai di rumah sakit. Nah, mau ketemu dengan dokter Yeni. Kebetulan dokter Yeni adalah dokter anak. Jadi pada saat anak Fishmonger lahir itu dihandle sama dokter Yeni. Selain itu, Dr. Yeni juga merupakan customernya Wicked Seafood. Nah, VVIC lagi, very important customer. Jadi udah beli sama Wicked Seafood, mau sharing edukasi, terus dikasih konsultasi lagi secara gratis. Baik banget ya. Kita langsung ketemu aja sama Dr. Yeni, yuk. Inilah Dr. Yeni. Hai, ya, saya Dr. Yeni, dokter spesialis anak. Thank you. Yuk kita konsultasi ya langsung dengan dokter mengenai hasil uji coba laboratorium ya. Kita langsung konsultasi menurut dokter anak seperti apa ya, kita saksikan bersama. Oke, dokter. Ya, jadi itu adalah hasil dari laboratorium ya, di mana saya ada cek merkuri, salmonella dan E. coli. Nah, memang hasilnya ada yang positif ya. Khususnya di salmon. Nah, itu di angka 4. Nah, kira-kira menurut dokter gimana nih? Oke, kalau kita lihat pertama memang parameternya merkuri dulu ya, karena merkuri ini sekarang jadi bahan pertimbangan juga untuk kita makan seafood. Jadi beberapa orang, wah jangan makan seafood karena dia tinggi merkuri. Tapi sebenarnya yang tinggi merkuri lebih ke arah yang kita menyebutnya adalah dia shellfish kan? Shellfish ya, kerang-kerangan. Ya, kemudian kepiting. Itu biasanya dia menyimpan merkuri lebih tinggi. Tapi kalau di sini saya lihat dari hasilnya untuk ikan salmon, ikan gindara, merkurinya cukup rendah. Cukup rendah dalam artian dia di bawah nilai dari yang ditentukan. Ya, jadi cukup aman untuk dikonsumsi. Kemudian ada juga pemeriksaannya adalah pemeriksaan mikroba. Mikroba itu bakteri. Bakteri di sini yang diperiksa adalah ada dua ya, E. coli, kemudian salmonella. Ini adalah dua bakteri memang yang ada di saluran pencernaan. Dan kalau dia mengkontaminasi, dia bisa jadi, kalau E. coli bisa jadi diare misalnya, kemudian ada infeksi. Kalau salmonella kan yang kita kenal dia tifus. Ya, itu. Di sini memang salmonellanya semuanya negatif ya. Negatif cukup ya. Bagus ya. Nanti kita bisa kasih lihat. Hanya satu aja salmon yang E. coli-nya cukup tinggi. Iya, benar. Mungkin saya bisa diinfokan batas dari SNI-nya berapa? Nah, dari SNI sendiri dia batasnya itu di angka 3 mpn per gram. Oke, di sini kan 4,3 mpn per gram. Nah, cuman kita bisa pikirkan juga bahwa apakah E. coli-nya ini ada di dalam si salmon atau terkontaminasi pada saat proses pemrosesan. Nah, kalau seandainya seperti ini, yang bisa dipikirkan adalah pada saat penyajian kita harus masak secara benar-benar matang. Ya, masak secara matang. Ya, jadi tentunya Bapak juga tahu bahwa untuk salmon ada yang bisa untuk sushi dan ada yang tidak bisa untuk sushi. Bener, karena dia karena beda di kualitas, tentunya beda juga untuk proses pemasakannya. Jadi ini mungkin bisa disarankan untuk tidak untuk sushi, tapi untuk makan yang dimasak yang sampai matang gitu ya. Iya, betul. Oke, harus benar-benar matang berarti ya. Mungkin itu yang disarankan. Ada tambahan lagi misalnya? Mungkin iya, saya rasa sih tidak dianjurkan. Memang dari penjualan Wicked Seafood memang nggak dianjurin untuk dikonsum secara raw ya. Fresh ya. Jadi saya rasa sih memang bagi para moms ya Wicked Seafood memang harus masak salmon ataupun produk-produk lain kita itu secara matang agar bakterinya
Mati ya? Tentunya bakterinya akan mati dengan proses pemasakan yang matang. Oke. Terus kira-kira menurut dokter, apakah hasil-hasil ini nantinya masih kita boleh distribusikan? Kira-kira begini. Nah, kalau ini kita harus kembali lagi ke standar ya. Standar apa sih sebetulnya yang disarankan? Kalau semuanya sudah sesuai standar, ya tentunya aman untuk dikonsumsi. Ya, karena kita selalu harus pakai parameter dari standar yang sudah dianjurkan oleh pemerintah ya. Begitu aja kali ya, Dok. Apakah dokter ada penambahan khususnya untuk masyarakat Indonesia nih? Enggak sih, kalau menurut saya Indonesia itu kayak seafood ya. Bener. Sebetulnya seperti pesannya Bu Menteri kita kan, Bu Susi kan. Jadi perbanyaklah makan seafood. Makan seafood. Ya, karena tentunya kita tahu juga bahwa kandungan nutrisinya cukup tinggi ya. Nutrisinya terutama untuk anak-anak ya. Sangat baik ya. Untuk pandemi ini juga sangat baik ya konsumsi seafood ini. Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Jadi inilah pesan dan saran dari Dr. Yeni, dokter spesialis anak. Semoga video yang kita buat ada manfaatnya ya. Terima kasih Wikasifer, terima kasih Dr. Yeni. Ayo dukung Fishmonger dengan subscribe YouTube channelnya dan bagikan video ini untuk orang yang Anda cintai agar mereka mendapat informasi penting di dunia perikanan. Sampai ketemu lagi, salam Fishmonger.